Pernahkah Anda berharap bisa melihat wajah atau bentuk dari Allah? Bagaimana Anda menjelaskan kepada orang-orang yang menanyakan, siapakah Allahmu? Musa bisa menjawab pertanyaan ini, dan kita juga bisa. Bagaimanakah caranya? Mari kita pelajari pelajaran ke-12 kuartal ke-3 tahun 2025 dengan topik Tolong Tunjukkan Kemuliaan-Mu. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Seperti Musa yang suka untuk bersekutu bersama Allah, saya juga bersyukur bahwa video ini membawa kesukaan bagi banyak orang untuk bersekutu dan juga belajar firman Tuhan bersama. Saya pribadi lebih bersyukur lagi jika dapat bertemu langsung dengan saudara-saudara sekalian. Apalagi kalau ada dari pengalaman kita yang pernah bertemu, menuliskannya juga di kolom komen. Supaya saya ingat dari jemaat mana, kapan bertemunya, dan dengan siapa saya bertemu pada waktu itu. Semoga itu juga yang akan menjadi pengalaman saya bersama dengan saudara-saudara yang lain di dalam waktu yang dekat ini. Terima kasih kepada para pemirsa yang baru menuliskan salam di kolom komen dari video diskusi Sekolah Sabat, seperti Jogeri Gelu di Sarawak, Malaysia, Yeni Nebore, Royke Ompi di Jemaat Gideon Manado, Shirley Wagyu, Rizka Bangasulu, dan Fadli Pa. Kami tunggu komen-komen berikutnya di pekan-pekan mendatang. Mereka kebanyakan mengatakan, puji Tuhan atas kesempatan mendengar pembahasan Sekolah Sabat ini karena membantu memperkuat iman umat Tuhan. Berikutnya, beberapa komen dari Abung Bui Pirut mengatakan, terima kasih telah mengajukan persoalan saya yang sudah lama ditunggu-tunggu. Saya sangat diberkati dengan penjelasannya karena pasti ada rencananya Tuhan bagi setiap umatnya. Terima kasih untuk kesabaran para pemirsa menunggu tanggapan persoalannya. Semoga dengan persoalan tersebut kami akan lebih mendalami pengetahuan dan iman kita masing-masing. Dari Gleina Tambuwon mengatakan, salam buat Pendeta Glenn Matindas, teman pemuda di Kabupaten Parigi Mutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Sehat dan bahagia selalu Pendeta bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali melihat teman lama masih setia di dalam Tuhan dan aktif dalam pelayanan. Itu juga harapan dan doa kami semua bagi Anda. Julius Umboris mengatakan, betapa besarnya kasih Tuhan Allah itu, sehingga walaupun begitu sangat lemahnya umat Israel yang sering gampang membelakangi Tuhan dalam perjalanan hidup di padang belantara, namun Tuhan senantiasa mengasihi Israel sebagai umat perjanjian. Begitu juga dengan kita zaman sekarang ini. Tuhan senantiasa mengasihi kita apabila kita sadar dan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih untuk ringkasan dan juga kekuatan ajakan bagi kita sekalian. Terakhir dari Manalo, Washington mengatakan, usul untuk memanggil seorang gembala jemaat di Conference Jakarta, Banten. Terima kasih untuk usulannya, kami akan mempertimbangkan karena memang lebih dekat dan lebih mudah untuk mencari narasumber gembala jemaat dari sekitar studio Uni Indonesia Kawasan Barat. Ingat juga untuk subscribe ke channel YouTube Gereja Advent Indonesia Barat, menyalakan lonceng notifikasi, dan juga membagikan link ini kepada orang-orang lain yang ingin juga belajar firman Tuhan dengan bahasa yang awam, sederhana, dan mudah untuk diikuti. Nomor WhatsApp berikut juga tersedia untuk pelayanan doa dan juga pelajaran Alkitab secara pribadi. Telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Barat, dua narasumber kita kali ini, yaitu Pendeta Gute Mahaedi, Direktur Kesehatan Conference Jakarta, dan juga Pendeta Daniel Tanja, Direktur Pelayanan Pemuda Advent Conference Jakarta. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom Ivy, terima kasih. Terima kasih sudah datang.
yang ketiga kali. Semoga ini akan lebih berkesan lagi. Siapa yang mengawali, dia yang mengakhiri. Sepertinya seperti itu. Sudah diatur kayaknya. Sudah diatur sepertinya. Dan kali ini sudah pelajaran ke-12. Pendeta, puji Tuhan ya. 12 Amin. minggu kita sudah mendalami firman Tuhan. Kali ini kita akan melihat request Musa kepada Tuhan ketika dia mengatakan, tolong tunjukkan kemuliaan-Mu. Nah, selama ini kita membahas bagaimana Allah berhubungan dengan bangsa Israel secara kolektif. Perjanjian itu terkesannya adalah sebuah perjanjian kolektif. Tapi pada dasarnya, perjanjian itu juga berdampak dan melibatkan individu-individu. Makanya kali ini kita mau lihat bagaimana ini melibatkan Musa sendiri. Karena pertumbuhan rohani Musa juga harus menjadi teladan bagi bangsa Israel. Ya, betul, harus personal, pribadi. Jadi ketika kita mempelajari, mungkin selama ini aplikasinya Harvest 2025, apa yang bisa kita lakukan di jemaat. Tapi pada dasarnya juga, apa yang bisa kita lakukan secara pribadi. Betul sekali. Jadi pertanyaan permulaan, saya mau bertanya kepada Bapak Pendeta, ada tidak sosok teman yang memiliki pengaruh positif selama hidup yang sampai sekarang masih dibawa pengaruhnya itu? Boleh saya mulai dari Pendeta Gute dulu. Oh, thank you, Ivy. Jadi berbicara mengenai teman yang memberikan pengaruh, saya pikir ada satu teman yang sampai sekarang menginspirasi saya. Dia teman seangkatan saya di kuliah S1. Kemudian setelah tamat, kita sama-sama selesai di waktu yang sama, berpisah. Jadi saya melanjutkan pelayanan sebagai pendeta, tapi beliau sepertinya sempat melayani, tapi kemudian melanjutkan pendidikannya. Jadi saya pikir ngapain pendidikan, masih panjang waktu kita dan seterusnya. Tapi kemudian berjalannya waktu, saya lihat cara berpikirnya dia semakin berbeda dengan saya. Karena mungkin saya sudah merasa puas dengan keadaan waktu itu, dengan ilmu yang saya dapat di level S1, sementara dia sudah mau selesaikan level S3-nya. Kemudian kami berdiskusi, saya observasi kok berbeda cara berpikirnya. Kemudian saya dalami, oh rupanya pendidikan yang dia tempuh itu telah mengubah cara berpikirnya. Dan ini menginspirasi saya untuk juga memiliki kesempatan yang sama. Itu sebabnya kemudian saya lanjutkan pendidikan saya di S2 dan kemudian saat ini sedang selesaikan S3 saya. Jadi ini pengaruh yang positif saya pikir. Karena kadang-kadang kita berpikir, oh sudah cukup nih dengan apa yang saya punya. Tapi ketika berdiskusi dengan seorang dengan cara berpikir yang lebih jauh ya, lebih advance gitu, lebih luas, ini memberikan juga pengalaman yang menarik buat saya pribadi. Ini menginspirasi saya. Dan saya rasa ini juga yang menjadi pandangan bangsa Israel. Kenapa ya Musa setiap ditanya selalu ada jawabannya. Dia dapat inspirasi dari siapa ya, teman hari-hari dia berbicara, akhirnya bergaul, itu yang menjadi pengaruhnya. Ada seorang yang mempengaruhi dia ya. Betul, secara positif dalam cara pikirnya. Kalau Pendeta Taja bagaimana? Wow, kalau saya sebenarnya itu ada beberapa teman yang memang itu sangat dekat. Itu sebabnya di tempat di mana saya tinggal ketika saya masih single, mereka akan ikut saya. Dan saya mau sebutkan salah satu nama, sekarang sudah almarhum. Dia di bawah saya sebenarnya 1 tahun, satu angkatan di bawah saya 1 tahun. Tapi kemudian karena saya berhenti 1 tahun, akhirnya kami bertemu lah. Dan mulai dari saat itu kami berteman, dan yang menariknya adalah tidak pernah ada perhitungan. Yang saya pernah ceritakan itu, dia pernah makan itu 8 porsi nasi Padang. 8 porsi? 8 porsi. Habis sendiri? Iya, dia sendiri. Kami habis main badminton. Terus setelah itu orang yang di warung itu jadi, waduh, jangan-jangan ini orang ada ilmunya begitu. Tapi bukan itu poin yang mau saya. Karena saya saking dekat dengan dia, adalah ketika dia menikah, saya harus pergi ke kampungnya. Jadi bukan dia tidak suruh saya itu datang, tapi saya pergi ke kampungnya. Terus kemudian waktu saya menikah pun dia yang datang dan saya tidak pernah suruh dia. Itu karena saking dekat. Seperti yang saya bilang tadi itu. Apapun persoalan dia waktu dia kuliah di Filipina, dia ceritakan. Dan waktu dia pulang dari sana, dia datang ke rumah saya. Jadi sampai dia pergi ke Amerika, dan waktu saya dipilih menjadi pelayan pemuda Jakarta Conference, dia waktu itu langsung menelepon. Setelah dia tahu. Jadi kan sudah beredar.
karena saking dekatnya. Iya. Jadi mungkin waktu dia dekat ini bukan hanya sekedar dekat dengan dia. Iya. Keluarganya waktu datang tahun 2016. Kami pas lagi ikut Kampore di Unai yang Valian. Valian. Iya, Valian. Valian. Dia bersama dengan anak dan istri tidur di kamar di mana saya dan istri saya dan anak saya tidur karena saking dekatnya. Ya, itu kita sebut quality time, pendeta ya. Mungkin betul. Semenjak kuliah tidak sering lagi, tetapi kapanpun itu terjadi, itu sangat berkesan. Jadi teman akan menghabiskan waktu bersama, ngobrol banyak bersama, dan akhirnya itu menginspirasi. Siapa kira-kira yang menjadi teman Musa itu yang akan kita bahas dalam pelajaran pekan ini. Jadi saya akan bacakan terlebih dahulu ayat inti dari pelajaran ke-12. Setelah itu pendeta Gute akan bawa kita di dalam doa. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Silakan, pendeta. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami bersyukur pada Tuhan untuk waktu yang indah Tuhan berikan untuk kami boleh berdiskusi dari pelajaran sekolah Sabat di pekan ke-12 ini ya Tuhan. Amen. Satu hal yang kami butuhkan dalam pertemuan ini adalah kuasa Roh Kudus yang akan menuntun pikiran kami untuk kami boleh berpikir, menyampaikan pendapat ataupun memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan membawa kehidupan kami lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Kiranya pemirsa yang mengikuti tayangan ini juga memiliki kuasa Roh Kudus yang sama sehingga kami boleh diberkati melalui pertemuan pada saat ini. Amin. Terima kasih Bapa untuk mendengar doa kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Pendeta, kita akan terlebih dahulu merespon kepada pertanyaan yang telah masuk. Dan pertanyaan sangat banyak pendeta, jadi mari kita sabar sampai ke diskusinya nanti. Pertanyaan pertama saya arahkan kepada pendeta Daniel Taja dari Ibu Vice Tawaluyan. Ada 3 pertanyaan ya, kalau boleh kita jawab secara singkat padat dan jelas. Yes. Yang pertama adalah, apakah di surga nanti ada 10 hukum termasuk hari Sabatnya? Ini menarik sekali. Apakah ada 10 hukum termasuk hari Sabat? Jadi jangan lupa 10 hukum itu adalah cerminan karakter Allah. Jadi jangan berpikir nanti itu di surga itu nanti, ya saya tidak memikirkan bahwa di surga itu ada tertulis ini seperti itu. Karena sudah Tuhan sendiri ada di situ. Yeah. Terus kemudian kalau berbicara mengenai hari Sabat, apakah nanti itu ada hari, terus kemudian ada malam, ada hari lagi, terus kemudian ada hari Sabat. Saya yakin kita akan bersabat selama-lamanya di surga bersama dengan Tuhan. Jadi tidak lagi berbicara mengenai ganti malam, karena di surga adalah nyanyian katakan, tidak ada lagi apa? Malam di sana. Tidak ada lagi malam. Jadi jangan berpikir tuh hari itu adalah ya seperti yang kita alami. Karena kita secara terus-menerus di hadapan Sang Pencipta kita, penyembahan kepadanya. Amin. Yang berikutnya adalah berbicara mengenai 10 hukum. Apakah bersifat covenant atau perjanjian seperti kontrak ataupun commandment, perintah? Oh, ini kelihatannya kalau kita bicara mengenai covenant, sebenarnya itu kan kita mulai dari Tuhan dengan Abraham. Betul. Ya. Tetapi dalam 10 hukum ini secara bergantian disebutkan juga adalah covenant dan di saat yang sama juga commandment. Betul. Artinya jangan di spesifikasi ini covenant, ini commandment, karena keduanya itu saling keterkaitan satu dengan yang lain. Itu mungkin yang boleh saya sampaikan. Jadi dengan kata lain, covenant itu lebih luas. Salah satunya adalah commandment itu. Baik, terima kasih. Terakhir dari Ibu Vice, kenapa Musa harus naik ke Gunung Sinai untuk menerima the 10 commandments tersebut? Kenapa Tuhan tidak langsung kasih tahu ke bangsa Israel juga? Karena biasanya kalau dikasih tahu langsung, kita juga jadi ingat gitu, kayak maknanya lebih dalam menurut Iya ya, supaya jangan nanti waktu Musa pulang terus kemudian mereka lagi menyembah yang lain. Nah, kalau dikasih tahu kan lebih fokus. Lebih siap. Kenapa?
mungkin saya boleh dibantu oleh pendeta Guto. Nah, ini ya supaya ini. Iya. Iya, memang secara cerita yang disampaikan kepada kita pada hari ini, kelihatannya memang Tuhan itu memiliki rencana yang spesifik. Kenapa harus Musa yang naik ke atas? Karena satu sisi Tuhan ingin bahwa hukum ini benar-benar lebih dulu dimengerti oleh Musa sebagai pemimpin. Supaya ketika misalnya ada pertanyaan di tengah-tengah bangsa ini, maka Musa tahu apa yang harus dijelaskan. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, kalau misalnya langsung yang Tuhan berikan, karena mungkin nggak ada juga waktu kesempatan bagi mereka untuk berdiskusi ya mengenai kenapa ada hukum ini, kenapa ada hukum ini, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Kira-kira seperti itu. Betul. Ya, mungkin kalau saya boleh tambahkan sedikit. Jadi disinilah Tuhan memiliki keterikatan khusus dengan Musa, seorang yang dipilih dulu kan begitu. Makanya kalau kita baca di dalam Alkitab itu kan bukan para nabi itu sebagai juru bicara Tuhan kepada siapa? Kepada manusia. Dan imam adalah juru bicara manusia kepada Tuhan kan itu. Jadi Tuhan punya pesan khusus mau berikan perjanjian atau commandment-nya itu melalui hambanya ini. Dan itu Amos 3 sudah jelas kan? Iya, betul. Sesungguhnya Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa memberitahukan lebih dahulu kepada nabi-nabinya, para hambanya, para nabi. Dan gambarannya adalah waktu Musa bertemu dengan Tuhan sebelum perjanjian ataupun komandan tersebut dituliskan, itu kan waktunya berhari-hari. Musa di atas gunung. Kalau sampai berhari-hari bangsa Israel harus dikasih tahu apakah mereka bisa lanjut hidupnya, begitu kan ya. Jadi perlu fokus yang khusus dan juga mungkin kebiasaan kita membaca Keluaran 20 kesannya pendek. Jadi sepertinya Tuhan berbicara kepada Musa 5 menit selesai begitu. Padahal itu prosesnya berhari-hari. Rangkumannya adalah 2 loh batu tersebut. Jadi itu mengapa tadi saya sampaikan bahwa memang kelihatannya memang Tuhan punya rencana supaya Musa itu yang lebih dulu paham apa maksud dari balik hukum ini. Bukan sekedar untuk Tuhan kasih kemudian Musa akan sampaikan, tapi Musa harus pahami dulu apa makna yang Tuhan maksudkan dari hukum ini. Dan yang menarik kan itu kalau kita mungkin sedikit saya tambahkan itu yang menarik di sini adalah Musa tidak diizinkan oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan Musa untuk membuat loh batu yang baru kan karena sudah pecah waktu yang kau pecahkan. Tapi kemudian tuh karena saking dekatnya Tuhan sini loh batu itu biar saya yang tulis. Ini kan benar-benar itu karena saking dekatnya. Tapi kita akan lihat lebih lanjut nanti. Nah. Satu pertanyaan lagi sebelum kita memulai diskusi. Ini dari Jafirin di Sabah. Beliau menanyakan kasus yang beliau rasakan begitu ya. Ini mengenai pemeliharaan hari Sabat juga kalau kendaraan harus dimasukkan ke bengkel. Karena beliau bekerja, jadi lebih masuk akal kalau dimasukkan di hari Jumat sore. Karena hari Sabatnya ke gereja, mobil juga mungkin tidak perlu dipakai seharian begitu. Apakah itu sudah melanggar hukum Sabat? Karena toh mobilnya dikerjakan hari Sabat dengan orang lain begitu. Masukan pendeta bagaimana? Ini technical question ya mengenai hukum keempat. Jadi secara prinsip memang Sabat itu kan harus menjadi hari kesukaan, hari yang memerdekakan, hari yang membuat kita memiliki quality time dengan pencipta kita. Nah ini masalah teknis nih, mobil yang rusak kemudian dibawa ke bengkel hari Sabat, hari Jumat, kemudian bengkelnya mengerjakan hari Sabat, salah atau enggak? Ya kalau saya berpikir saya pribadi saya nggak bisa menjudge apakah salah atau benar, karena begini kita yang punya mobil harusnya lebih mengetahui apa yang akan dilakukan dengan mobil ini. Kalau menurut saya itu akan dikerjakan di hari Sabat dan itu mengingkari dengan apa yang saya yakini dengan kekhususan Sabat, maka saya akan cari hari yang lain. Tapi kalau memang saya berpikir yang penting saya hari Jumat lah masukinnya. Entah mau hari apa diperbaiki itu urusan bengkel. Itu juga menjadi keputusan dari mereka yang memasukkan hari Jumat pada masalah mobil itu gitu. Jadi saya pikir itu kembali kepada hikmat yang kita miliki yang datang dari Tuhan. Kalau kita yakin bahwa lebih baik hari yang lain supaya jangan orang bekerja hari Sabat karena pekerjaan yang kita berikan, maka lakukanlah itu pada hari yang lain. Jadi dipertimbangkan, didoakan, dan lakukan apa yang kita percaya. Boleh saya tambahkan silakan sedikit? pendeta. Iya,
saya pikir sih sudah sangat bagus apa yang disampaikan oleh Pendeta Gute tadi. Tapi ada satu hal yang mau saya sampaikan. Kalau kita sudah punya tujuan, waktu saya pergi mengantarkan mobil di hari Jumat sore katakan dengan tujuan besok dikerjakan ya, saya perintahkan untuk besok dikerjakan karena saya mau pakai malam minggu atau hari minggu. Itu artinya sebenarnya kan itu masih dalam kapasitas wewenang kita, seharusnya itu jangan dulu dikerjakan. Tapi kalau kita masukkan hari Jumat dan oke, nanti saya ambil hari Minggu, kan bisa aja dia kerjakan hari Minggu kan? Iya. Atau diberikan pesan. Nanti hari Minggu aja kerjainnya nggak apa-apa. Iya, karena bisa, ini, kan? Iya, jadi supaya atau malam minggunya kan bengkel itu ada yang buka ini apa. Jadi itu masih dalam kontrol kita. Tetapi ketika kita meletakkan di sana tanpa kita pesan apa-apa, itu sudah di luar kontrol kita. Kalau dari saya. Jadi saya pikir memang Sabat itu berbicara masalah prinsip. Nanti kalau teknis itu akan jadi panjang turunannya. Makanya orang Israel itu mereka seringkali bermasalah dengan Sabat karena masalah teknis ini. Prinsipnya mereka lupa Sabat itu harus hari memerdekakan mereka, justru menjadi hari yang membelenggu mereka. Inilah yang kita harus pahami juga dengan baik. Baik, terima kasih sekali. Saya rasa sudah mendasari apa yang menjadi pelajaran kita pekan ini. Karena memang pada dasarnya prinsip itu harus kita ketahui dan kita alami sebelum pelaksanaannya. Makanya pertanyaan pertama sebelum kita akan break adalah, memang seberapa dekat Musa dengan Allah, Pendeta Taja? Sampai-sampai sepertinya perjanjian itu buat bangsa Israel, tapi kesannya ini perjanjian Allah dengan Musa juga begitu. Silakan. Wow, saya pikir yang harus kita ingat dan yang harus kita ketahui, bagaimana seseorang bisa dekat dengan seseorang. Itu dulu. Tidak mungkin tiba-tiba, contohnya saya dengan Pendeta Gute tiba-tiba saya menjadi dekat langsung. Ada sebuah proses. Tapi kita akan lihat lebih lanjut nanti itu. Kan pertanyaannya sangat, sebenarnya seberapa dekat? Disinilah kita melihat bahwa kedekatan Musa dengan Tuhan itu sudah dimulai sebelum orang Israel keluar. Kalau kita baca di pelajaran yang pertama ya, pertepatan kedekatan Musa di sana di saat Tuhan menunjukkan dirinya di padang belantara itu. Dan disitulah Musa mengenal bahwa ini loh Tuhan yang telah berfirman kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi bukanlah suara yang apa? Suara yang asing. Dan mulai dari situlah dia membangun hubungan. Jadi kedekatan seseorang dengan seseorang itu dilalui melalui membangun hubungan. Dan kemudian hubungan itu tentunya ada komunikasi di sana, ada pengalaman dan seterusnya. Itulah yang membuat Musa begitu dekat dan akhirnya Tuhan mempercayakan. Walaupun jatuh bangun, ya jatuh bangun. Ada. Tapi jangan lupa, ketika kita mengenal seseorang, kita akan akhirnya mempercayai dia. Bukankah itu juga yang di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi proses pengenalan Musa dengan Tuhan bukanlah waktu yang singkat. Itu melalui pengalaman pasang surut. Dan disinilah Musa mengenal karakter Allah yang sesungguhnya. Yang memproklamirkan diri dari ayat tadi. Ayat hafalan kita kan? Tadi di Keluaran 34 ayat 6 dan 7 itu. Tuhan yang menyatakan dirinya sendiri. Ya, sebagai yang penyayang dan berbelas kasihan. Baik. Silakan Pendeta. Yang berbelas kasihan itu, apakah Tuhan memperkenalkan terus kemudian Musa bilang Tuhan cuma ngomong? Enggak. Melalui itu, saat Tuhan memperkenalkan, itu Musa sudah mengalaminya. Sehingga akhirnya terhubung. Pengalaman hidup itu. Pengalaman hidup. Yang membuat hubungan bermakna. Begitu ya. Betul sekali. Baik juga untuk direnungkan dan didiskusikan penerapan hidup nomor 4. Musa berbicara dengan Allah dengan sangat terbuka. Bagaimanakah kita saat ini bisa memiliki percakapan yang jujur dengan Allah dan sebagainya. Itu silakan direnungkan sendiri. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Aku masuk
terkira besarnya. Terima kasih masih bersama kami. Kita akan lanjutkan karena tadi Pendeta Daniel Taja mengatakan bahwa pernyataan diri Allah kepada Musa itu bukan omong doang karena sudah dia buktikan. Jadi pertanyaan berikutnya Pendeta Gute adalah kalau memang Musa dan Allah itu dekat, apakah ada buktinya kelihatan dari luar ini memang Allah ini teman baiknya Musa begitu. Apa dampaknya dalam kehidupan yang bisa kita aminkan? Oh iya, memang dia anak Allah begitu. Di dalam kisah yang Musa tampilkan, bahwa banyak peristiwa yang menunjukkan, mengindikasikan bahwa Musa itu memang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia tahu persis apa yang dia lakukan atau instruksi apa yang Tuhan berikan kepada dia, karena dia tahu siapa berinstruksi itu. Ada beberapa peristiwa misalnya yang kita bisa temukan dalam pelajaran kita. Sebagai contoh misalnya, bagaimana kita melihat Musa begitu dekat dengan Tuhan adalah ketika Tuhan memanggil Musa sendiri naik ke Gunung Sinai untuk memberikan hukum 10 hukum kepada orang Israel melalui Musa. Kemudian peristiwa yang kedua misalnya ketika Musa di tanah Midian, ketika dia mengembalakan domba, Tuhan mengilhami Musa untuk menuliskan kitab Ayub dan kitab Kejadian. Dan tentu masih banyak lagi peristiwa yang lain. Hal-hal ini sebenarnya bukan terjadi karena seorang Musa sendiri, tapi karena ada oknum lain yang berhubungan dengan Musa, dan hubungan ini sangat intim. Sehingga hubungan ini kemudian mempengaruhi Musa untuk melakukan hal-hal yang ada dalam kisah kehidupan Musa ini sendiri. Jadi saya mau simpulkan begini, Ivy, bahwa apa yang Musa aplikasikan kehidupannya itu adalah buah dari proses yang dia jalani, yang membuat dia memiliki hubungan yang semakin dekat, semakin erat, semakin intim dengan Tuhan yang dia sembah. Iya, dengan kata lain, ketika seseorang mengklaim bahwa saya dekat dengan Tuhan, harus ada perubahan nyata yang dilihat dari luar. Betul. Begitu ya. Jadi itu nggak bisa hanya klaim saya dekat dengan Tuhan, tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Atau dia katakan, oh ya agama saya ya pribadi saya lah gitu. Jangan ikut campur begitu ya maksudnya. Tapi bisa dilihat gitu kedekatan dari buahnya kita tersebut. bisa mengenal mereka. Makanya dikatakan di pelajaran ini saya mau tanya ke Pendeta Daniel Taja, ketika dikatakan hubungan Allah dengan Musa dekat, Musa bertumbuh dalam pengenalan, pengetahuan akan Tuhan. Ini kan satu istilah yang penting dalam pertumbuhan rohani Kristen kita. Karena kita tahu, pengenalan akan Tuhan itu adalah dasar dari iman kita yang akan nanti menentukan begitu ya, apakah kita layak untuk pada akhirnya disebut orang-orang kudus ini, pengetahuan akan Tuhan ini kan. Karena nanti isunya adalah penyembahan, jangan salah sembah Tuhan yang mana begitu. Jadi apa maksudnya pengenalan akan Tuhan ini? Bentuknya seperti apa yang bisa kita lihat dari Musa? Oke, ini banyak sekali orang yang belajar definitif ketuhanan. Dan itu para filsuf. Mereka belajar dan secara knowledge, wah mereka tahu ini begini. Secara ilmu pengetahuannya. Tetapi persoalannya itu apakah menjadi pengalaman atau tidak? Jadi dalam konteks hubungan atau pengenalan akan Tuhan itu bukan berbicara mengenai intelektual. Walaupun itu penting. Tetapi lebih daripada itu adalah relationship. Hubungan. Ketika kita mengenal Dia yang maha agung dan maha perkasa itu, dan mengasihi itu, apakah kita memiliki personal relationship dengan Dia atau tidak? Yang membuat Musa bisa menampilkan karakter Tuhan di tengah-tengah bangsanya bisa dilihat bukan karena pengetahuannya, tetapi bukan pengetahuan secara intelektualnya, tetapi karena pengetahuan dan pengalamannya dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita baca dalam bahasa aslinya berbicara tentang ginosko atau aku mengenal atau yada, itu tidak berbicara tentang
pengetahuan secara intelektual, tetapi itu berbicara tentang hubungan dia dengan Tuhan yang begitu erat. Makanya tunjukkanlah siapa temanmu, maka saya akan mengenal siapa dirimu. Jadi itu sangat related. Jadi saya pikir memang Musa ini hubungan yang dalam ya, bukan yang superficial. Makanya saya pikir lebih tepat yang pemazmur katakan, lihat dan kecaplah. Jadi itu bukan sekedar untuk mengetahui, oh ya bentuknya begini, ada berapa, tapi betul-betul dia merasakan dan itu mengubah dia. Sama seperti kalau kita makan asam kan, jeruk, bayangin di lidah kita tetesin jeruk, itu badan kita langsung merasa asam itu seluruh tubuh dari kepala sampai kaki kan. Nah itu yang dimaksud dengan kecaplah, itu akan mengubah kita. Malah melihat orang makan lemon aja kita udah gemeteran sendiri karena sudah pernah rasakan. Dan jangan bilang ke Ivy atau pemirsa bahwa saya mengenal Tuhan, tapi kemudian dari saya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, saya memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tapi bagaimana dalam kehidupanmu sehari-hari? Bagaimana dalam kehidupan saya sehari-hari, Pendeta Gurte? Apakah terlihat atau tidak? Kalau tidak terlihat itu artinya mungkin Anda, mungkin saya hanya mengenal Tuhan dari segi pengetahuan. Saya bisa berkata-kata dengan baik, menyusun kalimatnya, berkhotbah, kemudian dan yang lain-lain. Itu lebih. Jadi intinya semua bisa mengenal Tuhan, tapi tidak semua memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan itu akan terlihat melalui tindak tanduk perkataan kita. Makanya patut untuk kita renungkan pertanyaan hari Senin di bagian bawah. Apakah Anda mengenal Allah atau hanya mengetahui tentang Dia? Apakah perbedaannya? Sorry, ini saya potong. Iya, silakan. Antara istilahnya mengenal atau mengetahui. Saya tahu dia, tapi saya tidak kenal. Mengenal artinya saya mengenal atau saya memiliki hubungan dengan dia. Apakah dia lagi sedih itu saya sudah bisa tahu. Tapi kalau hanya tahu, saya tahu dia Presiden Indonesia. Tapi nggak kenal. Gitu. Saya nggak kenal. Seperti apa? Atau mengenal itu berarti juga memiliki hubungan dua arah ya? Iya, sudah pasti. Kalau tahu satu arah, saya tahu Presiden, tapi dia nggak tahu siapa. Siapa lo katanya? Makanya patut juga di follow up penerapan hidup nomor 5. Bagaimanakah kita dapat memupuk persahabatan kita dengan Tuhan? Kalau kita mengklaim kita ini mengenal Tuhan, begitu ya. Kita akan lanjutkan, walaupun Musa sudah mengenal Tuhan, tapi ada satu request-nya, Pendeta Gute. Tunjukkan kemuliaan-Mu. Apa sebenarnya yang diminta? Orang-orang berspekulasi, apa mau lihat mukanya kah, atau bentuknya, atau apa yang dimaksud dengan kemuliaan? Iya, memang kalau kita lihat ayat ini secara literal, kelihatannya Musa ini pengen lihat Allah itu, gitu yang bisa dilihat dengan fisik, mata fisiknya dia, tapi sebenarnya enggak. Karena memang Musa juga saya pikir yakin bahwa dia nggak bisa melihat secara langsung dengan mata fisik dia kepada kemuliaan Allah. Tapi yang Musa ingin pahami dengan betul, karakter Allah itu seperti apa yang Musa ingin pahami dengan baik. Dan nanti kita akan lihat di bagian akhir pelajaran ini, bahwa setelah Allah menyatakan apa yang Musa minta, ini betul-betul mengubah seorang Musa secara total. Jadi ini kemuliaan bukan sesuatu yang sifatnya fisik ya, yang bisa dilihat dengan mata, karena kita sangat terbatas dan kita ini sangat nggak mungkin lah berhadapan langsung dengan kemuliaan Tuhan, binasa nanti langsung. Itu sebabnya yang dimaksud oleh Musa adalah untuk menunjukkan karakter Allah yang bisa dia pahami, yang pada akhirnya ini akan mengubah dia menjadi seorang Musa yang Tuhan bentuk ya, Musa yang lemah lembut. Dan Alkitab mengklaim tidak ada orang yang lebih lemah lembut daripada siapa? Musa. Dan ini sebenarnya bukan dari awal ya seperti itu. Ini setelah Musa berproses. Betul. Makanya respon Tuhan ketika Musa menanyakan ini, yaitu ayat inti kita, Keluaran 34 ayat 6-7. Akhirnya kalau kita visualisasikan, Musa akhirnya bisa melihat bahwa selama ini saya sudah melihat kemuliaan Tuhan. Dari karya-karyanya, dari bagaimana bangsa Israel tegar tengkuk, tapi Tuhan tetap berikan kasih karunia, dikasih makan, dikasih daging, dan lain-lain, apapun. Akhirnya itu yang membuat dia berubah gitu ya. Ternyata kemuliaan itu sudah saya lihat selama ini. Jadi mungkin boleh menjadi perenungan, apakah kita selama ini sudah pernah melihat kemuliaan Tuhan
di dalam karya Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau bawa juga pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Pesan penting apakah yang ada di sini bagi kita semua tentang bagaimana karakter, tindakan, dan sikap kita berdampak pada kesaksian kita. Sebelum ke situ mungkin itu ada silakan. sedikit yang mau saya highlight. Iya. Dalam pelajaran kita ini kan ketika tolong tunjukkan apa? Kemuliaan. Kemuliaanmu. Ini kita mendapatkan sebuah milestone yang dimiliki oleh Musa di dalam Keluaran pasal 33. Mengenai ada namanya kemah pertemuan. Ini ya mungkin kita belum singgung sedikit. Dan kemah pertemuan ini yang memang Musa sendiri yang berinisiatif untuk membangunnya menjadi tempat di mana dia bertemu dengan Tuhan. Jadi saya tadi coba berimajinasi kalau setiap insan atau setiap rumah tangga, Pak Pendeta Gute, Ivy dan pemirsa, kita punya kemah pertemuan dengan Tuhan yang kita khususkan. Kita akan melihat dengan begitu peka, mendengar dengan begitu peka suara Tuhan. Ketika di sana kita meminta bimbingan, kita mungkin meminta tuntunan Tuhan, bahkan mungkin berdiskusi istilahnya itu, berkonseling dengan Tuhan. Kita akan menerimanya itu. Dan saya pikir itulah kemah pertemuan yang dibangun oleh Musa sendiri, yang mana dia bisa bertemu secara pribadi dengan Tuhan dan dia melihat kemuliaan Tuhan secara terus-menerus. Ya, dan bagi banyak orang mungkin prayer garden, gitu ya, prayer bisa garden di bawah pohon atau mana, prayer room mungkin. Prayer room. Oke, begini juga ya. Kemah pertemuan ini secara eksplisit memang ini tempat yang Musa bangun. Tapi saya pikir yang lebih daripada sekedar tempat adalah waktu yang Musa asingkan untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, kita mungkin zaman sekarang nggak mungkin lagi bikin tempat yang spesial ataupun mungkin ada masih yang punya rumah besar, punya ruangan khusus. Tapi yang paling penting dari atas semua itu adalah kita harus punya waktu yang spesial untuk menjadi kemah pertemuan kita dengan Tuhan. Karena tanpa itu kita nggak akan pernah bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Semua itu sifatnya permukaan aja. Karena semua tergesa-gesa. Bayangkan pagi-pagi kita renungan tergesa-gesa. Mau makan tergesa-gesa. Renungan-renungan kita tergesa-gesa semua. Jadi memang quality time dengan Tuhan itu sangat limited. Itu sebabnya inilah pentingnya kemah pertemuan yang akhirnya mengubah Musa. Ini juga akan bisa mengubah kita. Betul. Dan kalau bicara ruang itu tidak identik dengan tempat, gitu betul, ya. Ruang waktu juga bisa dijadikan ruang. Jadi itu aplikasinya bagi kita. Tidak berhenti di situ. Waktu Musa menanyakan kemuliaan, Allah memulainya dengan menyatakan karakternya, sifatnya. Aku ini baik, aku ini murah hati, panjang sabar, dan lain-lain. Tapi tidak sampai di situ. Karena setelahnya Allah menginstruksikan Musa akan 10 hukum yang ditulis ini. Jadi kemuliaan itu ternyata ada bentuk lainnya, yaitu perjanjian yang selama ini kita bahas. Boleh penjelasannya di situ, Pendeta? Ya, ini kita lihat di hari Rabu mengenai pernyataan diri Allah. Dan ini juga mengarah kepada 2 loh batu. Jadi bagaimana kita bisa melihat bagaimana hubungan antara 2 loh batu ini dengan karakter Allah adalah bahwa ketika Musa menyampaikan 2 loh batu itu yang dia terima dari Allah langsung ya kepada orang Israel, Musa tidak sekedar menyampaikan aturan buat bangsa ini. Tapi Musa sedang menyampaikan inilah Allah yang mengasihi kita, yang ingin kita hidup dengan baik-baik, yang ingin kita hidup dalam keadaan yang sejahtera, maka inilah wujud dari kasih Allah itu melalui aturan-aturan yang tertuang dalam 2 loh batu ini. Jadi berbicara mengenai hukum 10 hukum ini tidak bicara soal larangan tidak boleh atau boleh, tapi ini bicara soal bagaimana Allah mengasihi kita, supaya kita tidak mengalami berbagai persoalan, masalah-masalah dalam kehidupan kita, maka Allah kasih panduannya. Ini mengapa kita bisa mengkaitkan bagaimana Allah menyatakan karakter. Apa sih karakter Allah yang paling utama? Ini adalah kasih. Dan kalau kita melihat hukum, sebenarnya kita sedang dipertontonkan mengenai kasih Allah yang Allah ingin kita miliki. Maka perjanjian ataupun 10 hukum itu akhirnya menjadi bentuk dari kemuliaan Allah juga. Mengingatkan saya pada Wahyu. Kalau kita ingat Wahyu 14 ayat 7, salah satu identitas umat-umat di akhir adalah mereka yang memuliakan Tuhan.
termasuk ketaatan pada Hukum. 10 hukumnya. Makanya hari Sabat gitu kan ya menjadi pekabaran malaikat ketiga yang pertama itu dimulai. Itu penerapan hidup nomor 1, silakan didiskusikan dan juga direnungkan apa maknanya sekarang bahwa Injil yang kekal itu adalah juga perintah Tuhan yang yang kita harus muliakan. Yeah. Oke, kita lanjut. Setelah Musa melihat kemuliaan Tuhan, wah ternyata kasih Tuhan adalah kemuliaannya, 10 hukumnya ini adalah kemuliaannya, cerminan karakter Allah. Apa yang terjadi dalam kehidupan Musa? Dampaknya kita mau lihat bahwa kemuliaan itu bukan hanya apa ya istilahnya tontonan belaka gitu ya, habis dilihat oke gitu. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan Musa, Pendeta? Memang seperti yang kita sudah sampaikan tadi, bahwa saat dia melihat kasih Allah yang luar biasa, kasih sayang dan seterusnya yang declare, yang dinyatakan oleh Tuhan sendiri tentang siapa dia. Kalau kita lihat Tuhan huruf besar semua, itu ketika dia mau menyatakan aku YHWH yang ini dan panjang sabar itu. Dan atas dasar itulah makanya seperti yang kita sudah sampaikan tadi, Ivy dan pemirsa, itu transformasi hidup daripada Musa, dan itu juga lah yang dirindukan mereka yang mendengar itu akan mengalami transformasi. Dan yang menariknya kadang-kadang kita saat kita mendengarkan atau kalau ada seseorang yang sudah terlihat kehidupannya transformasi, kita pengen juga, tapi kemudian hanya pengen 2 menit, setelah itu sudah berubah lagi. Maksud saya yang di sini yang kita mau lihat, itu kita belajar dari pengalaman bangsa Israel. Saat mereka bilang, kami akan menuruti. Serintah apa yang kau sampaikan, kami akan menuruti. Tetapi berapa lama mereka bertahan di situ? Ini juga menjadi perenungan bagi kita, Kalau kita melihat Allah yang penuh kasih dan seterusnya, terus kemudian saya akan mencoba untuk mengasihi orang-orang yang membenci saya dan seterusnya. Itu mungkin kalau kita pulang dari khotbah, kita bilang, tapi mungkin baru beberapa kilometer ada yang menyenggol kita, langsung keluar tanduknya. Kan ini coba. Silakan ditambahkan Pendeta, terutama melihat wajah Musa juga jadi berseri-seri. Iya. Jadi saya pikir hubungan itu nggak boleh hanya sebatas emosional aja ya. Karena emosional itu bisa berubah ketika situasi berubah. Ini harus lebih kepada, makanya Alkitab menekankan dalam roh dan kebenaran. Jadi memang kita harus betul-betul berakal budi, berhikmat, dan memahami betul akan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat ketika Musa bertemu dengan Tuhan, dan setelah itu dia kembali ke orang Israel, ke bangsanya, mereka melihat Musa ini sebagai orang yang berbeda, bukan karena fisiknya berubah, tetapi wajahnya itu bersinar. Nah, bersinar ini bukan bersinar seperti kemuliaan Allah yang dia temukan di atas Gunung Sinai, tapi bersinar ini karena dia berseri-seri, dia bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena dia mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Dan inilah membuat dia yakin, nggak salah pilihan saya untuk percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan itulah harusnya aura dari orang Kristen, Pendeta ya. Kemanapun dia berada, nggak boleh bersungut-sungut, wajahnya harus gembira. Karena sudah pernah merasakan kasih Tuhan. Gitu ya. Jadi harus menjadi orang yang berubah. Saya mau arahkan perhatian kita kepada pertanyaan di bawah hari Kamis bawah. Area mana dari karaktermu yang perlu mencerminkan karakter Allah lebih baik? Kalau kurang, berarti harus banyak kasih Allah yang kita asup. Hubungan itu harus dibangun. Lalu penerapan hidup nomor 2 dan 3, dan juga pertanyaan di hari Jumat nomor 3 juga. Kita akan kembali untuk menyimpulkan dan juga mencari aplikasi yang bisa dilakukan pekan ini. Jangan kemana-mana. Shalom, umat-umat Tuhan di Uni Indonesia kawasan Barat. Gereja Masyarakat 7 Divisi Asia Pasifik Selatan mengeluarkan satu inisiatif yang disebut dengan Harvest 2025 atau penuaian 2025. Mengapa ada ini? Untuk merespons tema Gereja Advent Sedunia yang mereka sebut Global Total Member Involvement atau Global TMI, melibatkan seluruh umat, seluruh tingkat gereja ini, dari jemaat sampai jarak konferensi untuk menjalankan misi gereja di divisi ini tahun 2025 ini. Oleh karena itu, April dan Mei
adalah keterlibatan seluruh jemaat di divisi ini mengadakan KKR dengan pembicaranya para ketua jemaat. Bulan Juni dan Juli, seluruh pendeta jemaat mengadakan KKR di jemaat-jemaat di mereka untuk melibatkan seluruh umat dalam menjalankan misi ini. Lalu kemudian Agustus dan September, seluruh officer divisi, direktur departemen divisi dan uni serta lembaga-lembaga uni mengadakan KKR di jemaat-jemaat di wilayah mereka untuk penginjilan juga. Dan Oktober serta November, seluruh officer dan direktur departemen daerah-daerah, conference dan mission serta lembaga-lembaga daerah, akademi-akademi mengadakan KKR di jemaat-jemaat di wilayah mereka. Lalu pada bulan Desember, penuaian atau Harvest Celebrations, ada KKR Hope Channel dengan pembicara dari General Conference disalurkan lewat Hope Channel. Poinnya, melibatkan seluruh anggota untuk menyelesaikan misi Tuhan di Uni Indonesia Kawasan Barat di Divisi Asia Pasifik Selatan melalui Harvest 2025 atau penuaian 2025 sehingga Tuhan segera datang. Tuhan memberkati keterlibatan kita. Semoga di hati kita waktu mempelajari firman ini ada kerinduan untuk saya ingin jadi seperti Musa begitu ya. Ada hubungan yang erat, yang sepertinya sangat enjoyable dan dampaknya itu nyata, bukan hanya menguntungkan diri tapi menguntungkan orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga terlebih dahulu begitu ya. Siapa yang tidak mau jadi orang tua yang baik, anak yang baik, tetangga yang baik. Jadi kira-kira apa kesimpulannya? Apa yang menjadi esensi dari perjanjian, dari 10 hukum? Kalau itu diterapkan di dalam kehidupan kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah akhirnya akan menjadi seperti apa? Dan juga ajakannya bagi pemirsa dalam Harvest 2025 ini. Boleh dimulai, Pendeta? Iya, saya pikir kita sangat familiar dengan istilah COI, Center of Influence ya, yang dibuat di gereja-gereja. Tapi menurut saya COI yang sejati itu harusnya ada dalam diri kita sebagai umat-umat Tuhan secara personal. Kemudian kemudian meningkat kepada keluarga, rumah tangga, baru kepada gereja. Nah, seringkali kita fokus di gerejanya dulu. Gereja di mana anggotanya tidak menjadi influence dalam pribadi dia, dalam rumah tangganya, maka akan tidak menjadi gereja yang menjadi COI. Itu sebabnya bagaimana seorang bisa menjadi COI secara personal adalah ketika dia memiliki hubungan yang dekat dan memiliki waktu yang istimewa yang dikhususkan dengan Tuhan. Karena tanpa ini mustahil kita bisa menyalurkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak mungkin bisa kita menjadi influencer buat Tuhan bagi dunia ini kalau kita tidak diubahkan lebih dahulu. Kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan adalah Musa telah memberikan teladan yang baik buat kita. Hubungan, waktu, keintiman dengan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan telah mengubah dia menjadi bersinar, glowing, bukan hanya fisiknya glowing, tapi kemuliaan Tuhan itu betul-betul hadir dalam hadiratnya. Inilah influencer yang sejati dan kita perlu meniru hal ini. Kuncinya adalah miliki waktu, hubungan, keintiman dengan Tuhan. Sama seperti yang Musa telah lakukan. Betul. Dan sebelum ke Pendeta Taja, saya juga jadi teringat sebenarnya inspirasi yang lebih sempurna daripada Musa adalah Yesus sendiri, begitu ya. Hari Sabat tidak cukup bagi dia untuk melayani orang ataupun bersekutu dengan Tuhan. Tiap pagi juga dia akan sempatkan, walaupun sudah bekerja sampai tengah malam, begitu ya kalau kita baca pelayanan Yesus, tapi tetap dia lakukan. Dan lihatlah apa yang Yesus lakukan bagi dunia ini. Kalau kita merasa kayaknya dampak saya di lingkungan saya apa ya, mungkin ada sesuatu yang kurang yang perlu ditumbuhkan gitu hubungan kita bersama Tuhan. Boleh dilengkapi, Pendeta? Aduh, saya pikir sudah sangat lengkap. Tapi Musa dan para nabi. Dan saya jadi ingat satu lagu. Beri aku jalan sertamu seperti Henok waktu dulu. Kalau begitu, beri aku jalan sertamu seperti Musa waktu dulu. Artinya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan harus ada dampak good influence. Makanya Pendeta bilang itu influencer yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri ya. Supaya kita diingat di ini apa ya. Kita hanyalah alat yang mau Tuhan gunakan. Musa adalah alat yang Tuhan gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Betul. Dan pertanyaan di hari Jumat nomor 4 mungkin bisa menjadi inspirasi kita. Bukan hanya menjadi orang yang baik hati, murah hati, rendah hati, tetapi orang yang juga mau mengampuni, gitu yang lebih sulit ya. Orang yang tidak sombong,
Walaupun mungkin keadaan kita juga sedang tidak baik-baik saja. Yeah. Tapi kita sudah dipanggil untuk sebuah misi yang khusus di mana bangsa Israel juga Tuhan panggil untuk misi tersebut. Saya boleh minta kesediaan pendeta siapa sekarang? Taja, betul, untuk Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, kami bersyukur oleh karena kami boleh memiliki waktu untuk mengenal Engkau lebih baik melalui diskusi pelajaran sekolah Sabat ini. amin. Kami percaya, biarlah melalui pengalaman hamba-Mu Musa di dalam pengenalan akan Engkau, maka pengenalan kami terhadap Engkau pun semakin hari semakin bertumbuh. Kasih kami kepada Engkau semakin hari semakin bertumbuh. Dan itu kami boleh demonstrasikan lewat mengasihi, menyayangi, mengampuni orang yang bahkan telah membenci kami. Ajari kami Tuhan untuk menyinari buah-buah Roh Kudus di dalam pengalaman kekristenan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapak, oleh karena Engkau juga boleh memberkati seluruh pemirsa, supaya kami semuanya boleh menjadi agen perubahan, menampilkan kasih Yesus Kristus yang sesungguhnya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada Pendeta Gute Mahaedi dan juga Pendeta Daniel Tanja untuk kebersamaannya. Saya tahu beliau berdua adalah partner pelayanan yang sulit untuk dilepaskan, dan kita puji Tuhan untuk kerjasama dalam pelayanan mereka. Silakan mengirimkan salam Anda kepada kami ataupun kerabat dan juga anggota jemaat maupun keluarga di kolom komen. Juga jika ada pemikiran, kesimpulan, kesan, dan juga pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komen juga. Ajakan saya terakhir, mari kita follow media sosial dari Gereja Advent Indonesia Barat, dan untuk membagikan ini kepada orang-orang lain yang akan tentunya diberkati melalui firman Tuhan. Diskusi Sekolah Sabat akan kembali hadir pekan depan untuk kembali ke inti perjalanan Musa dan bangsa Israel yang bisa kita lihat dalam kitab Keluaran. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.